Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-128. Dosa apa yang mungkin dilakukan para bawahan terhadap atasan-atasan mereka? Jawabannya, dosa yang mungkin dilakukan para bawahan terhadap atasan-atasan mereka ialah melalaikan tugas-tugas kewajiban terhadapnya yang dituntut dari mereka. Iri hati atau memandang rendah pribadi dan kedudukan mereka, berontak terhadap mereka berkenaan dengan keputusan, perintah, dan bahkan mencemooh mereka, serta kelakuan membangkang dan yang menimbulkan kehebohan, yang menyebabkan mereka dan pemerintahan mereka malu dan dihina. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Matius 15 ayat 4-6, Bilangan 11 ayat 28 dan 29, 1 Samuel 8 ayat 7, Yesaya 3 ayat 5, Keluaran 21 ayat 15, 1 Samuel 10 ayat 27, 2 Samuel 15 ayat 1-12, 1 Samuel 2 ayat 25, Ulangan 21 ayat 18-21, Amsal 30 ayat 11 ayat 17, Amsal 19 ayat 26. Pelajaran rohani yang dapat diterapkan dan dapat dilakukan oleh orang Kristen pada saat ini berdasarkan prinsip jawaban dan pertanyaan pada bagian pertanyaan ke-128 ini. Yang pertama, bawahan atau orang-orang yang dipimpin sudah seharusnya dan sewajarnya mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagaimana job description atau penyertaan pengerjaan dari tugas-tugasnya dengan baik, dengan benar, jujur, bertanggung jawab. Artinya para pekerja, bawahan, atau yang berada di bawah pimpinan, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab kepada atasannya sebagai wujud dari tanggung jawabnya kepada Tuhan Allah. Selain itu, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan-tindakan bawahan berkaitan dengan pekerjaan, hubungan dengan atasan, dan hubungan dengan sesama harus dijaga dengan baik dan benar. Perkataan kita, bahkan sikap kita sebagai bawahan, sebagai orang yang dipimpin orang lain, harus menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah orang yang patuh kepada Tuhan, memberikan apresiasi dan penghormatan dengan tidak meremehkan, merendahkan, melecehkan posisi jabatan atasan atau pimpinan kita, dan kita perlu untuk benar-benar patuh tanpa kita merasa ditindas, dihina, dilecehkan. Berikutnya, tentunya kita dengan jujur dan terbuka mau memberikan masukan atau usulan atau saran kepada atasan berkaitan dengan keputusan, kebijakan, tindakan, atau perintah mereka yang mungkin dirasakan tidak adil, tidak tepat, tidak baik, tidak masuk akal, bahkan tidak suci. Namun, cara dan sikap kita di dalam memberikan masukan, saran, usulan kepada atasan harus berdasarkan kasih, belas kasihan, keadilan, kesucian, data dan fakta yang akurat. Supaya apa yang kita sampaikan, selain dengan kata-kata yang hormat, sopan, dan santun, juga dengan penjelasan-penjelasan yang logis, diterima akal, dapat dijalankan, dan dapat dimengerti. Dengan demikian, kita menghargai atasan sebagaimana kita menghargai diri kita, dan sebagaimana kita menghormati Tuhan Allah yang bekerja di dalam dan melalui atasan kita, yang bekerja di dalam dan melalui diri kita untuk bisa mengelola sumber daya yang ada di dalam satu komunitas pekerjaan. Kiranya penjelasan dan pengertian ini menolong kita untuk terus bekerja keras, terus menghormati, menghargai, dan mengasihi di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.